Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Teresia Pinaka selaku dosen mata kuliah berbicara dan yang saya hormati para panelis hebat hari ini. Selamat datang di dalam diskusi panel hari ini yang sangat menarik dengan mengangkat tema kearifan lokal melalui 3 tradisi luhur yaitu Sadranan, Ruwat Bumi, dan Kesenian Kubro Siswo. Telah hadir bersama kita hari ini 4 panelis yang luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan satu persatu. Yang pertama, Mbak Naufa Aulia Serlinda. Selamat siang, Mbak Naufa. Siang. Yang kedua, Mbak Fania Leo Faustina. Selamat siang, Mbak Fania. Selamat siang, Mbak Dawia. Dan yang ketiga, Rasti Ayuning-Tias. Selamat siang, Mbak Rasti. Siang-siang. Dan yang keempat, Mbak Nada. Selamat siang, Mbak. Siang. Hadirin sekalian, sesuai dengan rundown yang telah ditetapkan, setiap panelis akan memiliki waktu 10 menit untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan waktu 10 menit ini diharapkan para pemateri dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita langsung saja kepada panelis yang pertama, kepada Mbak Naufa Aulia Serlinda. Kami persilahkan untuk memulai pemaparannya dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kubro Siswa bagi Pembentukan Karakter Generasi Muda Temanggung. Silakan Mbak Naufa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Siang ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu internalisasi nilai-nilai kearifan lokal Kubro Siswo bagi pembentukan karakter generasi muda Temanggung. Ini penting untuk dibahas karena agar makna Kubro Siswo tidak lenyap di telan zaman. Perkenalkan, nama saya Naufa Aulia Serlinda. Selama 10 menit ke depan, saya akan membahas tentang internalisasi nilai-nilai kearifan lokal Kubro Siswo bagi pembentukan karakter generasi muda Temanggung. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Indonesia terkenal karena memiliki banyak budaya dan tradisi unik yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda, seperti seni, adat istiadat, dan kebiasaan sosial yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Salah satu contoh kearifan lokal yang masih hidup dan berkembang di Kabupaten Temanggung adalah topik saya, yaitu Kubro Siswo. Kubro Siswo sendiri adalah kesenian tradisional yang menggabungkan unsur agama, tari, musik tradisional, dan nilai-nilai sosial dalam satu pertunjukan. Kubro Siswo bukan hanya sekedar tontonan semata, melainkan juga sarana untuk belajar dan berkembang. Tradisi ini mencakup nilai-nilai seperti ketuhanan, kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, rasa hormat terhadap tradisi, serta kebersamaan dalam kelompok. Nilai-nilai ini tentu saja sangat relevan dalam kehidupan untuk membentuk karakter generasi muda di masa kini. Namun, perkembangan teknologi digital, budaya pop global, dan perubahan gaya hidup membuat banyak generasi muda semakin menjauh dari tradisi lokal. Hal ini menyebabkan penurunan minat terhadap kesenian tradisional menjadi hilang, serta muncul krisis identitas budaya. Jika dibiarkan secara terus-menerus, maka kesenian lokal Kubro Siswo ini bisa tergerus oleh zaman dan kehilangan artinya bagi masyarakat, terutama generasi penerus. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil adalah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi Kubro Siswo. Yang kedua, bagaimana proses penerapan nilai-nilai tersebut seperti pada poin pertama kepada generasi muda Temanggung. Yang nomor tiga, bagaimana relevansi nilai-nilai Kubro Siswo dalam membentuk karakter generasi muda di era modern. Lanjut. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam tradisi Kubro Siswo. Yang kedua, mendeskripsikan
proses penerapan nilai-nilai keberasiswa dalam kehidupan generasi muda. Nomor 3, menganalisis pengaruh dan relevansi nilai-nilai tersebut terhadap pembentukan karakter generasi muda Temanggung. Lanjut. Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai penyumbang kontribusi dalam bidang studi budaya, pendidikan karakter, dan ilmu sosial terkait pelestarian kearifan lokal. Yang kedua, mendorong generasi muda untuk lebih mengenal, mencintai, dan ikut melestarikan tradisi keberasiswa ini. Metode penelitian yang saya ambil melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji dengan seksama bagaimana nilai-nilai kearifan lokal diinternalisasi dalam tradisi keberasiswa untuk dampaknya terhadap pengembangan karakter generasi muda di Temanggung. Selanjutnya menuju ke pembahasan. Yang pertama, nilai-nilai yang terdapat dalam keberasiswa muncul melalui simbol, cara bertindak, dan cara bersosialisasi. Nilai-nilai yang terdapat dalam keberasiswa muncul melalui simbol, cara bertindak, dan cara bersosialisasi. Misalnya, nilai disiplin, tanggung jawab, terlihat dari rutinitas saat generasi muda berlatih keberasiswa. Nilai religius terlihat dari pembacaan doa sebelum tampil. Sebelum penampilan keberasiswa, biasanya para pemain berdoa agar tidak kerasukan. Dan yang selanjutnya adalah nilai solidaritas. Terlihat dari kerjasama antar anggota dalam menyiapkan pertunjukan. Nilai-nilai tersebut memainkan peran penting untuk membentuk karakter generasi muda. Selanjutnya adalah cara nilai keberasiswa diterima oleh generasi muda, yaitu dengan latihan, pementasan kesenian, ritual, dan tradisi. Nilai-nilai keberasiswa diterima generasi muda melalui beberapa cara. Seperti yang pertama, latihan, di mana generasi muda belajar menjadi disiplin, menghargai waktu, dan punya komitmen untuk agar saat pertunjukan mereka bisa menampilkan pertunjukan yang sempurna. Yang kedua, interaksi dalam kelompok. Mereka belajar bekerja sama, merasakan empati, dan serta menjaga kebersamaan. Hal ini dilakukan agar silaturahmi tetap terjaga antar sesama pemain. Yang ketiga adalah pementasan kesenian. Mereka belajar menjadi bertanggung jawab, merasa bangga, serta percaya diri. Karena pementasan kesenian ini bisa menjadi personal branding bagi setiap pemainnya. Keempat, ritual dan tradisi. Mereka belajar untuk menumbuhkan spiritualitas dan menghormati leluhur. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sebelum main itu ada pembacaan doa. Yang terakhir adalah contoh tokoh budaya. Tokoh senior menjadi tauladan bagi generasi muda dalam menjaga budaya. Selanjutnya, keberasiswa memiliki keterkaitan kuat dengan kebutuhan karakter generasi muda saat ini, antara lain nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan religius. Keberasiswa memiliki keterkaitan kuat dengan kebutuhan karakter generasi muda saat ini. Nilai disiplin dan tanggung jawab cocok dengan dunia pendidikan dan pekerjaan modern. Nilai kerjasama dan gotong royong dibutuhkan dalam kehidupan sosial yang semakin individualisme. Seperti generasi muda saat ini banyak sekali yang memiliki sikap individualis. Nilai religius bisa menjadi jembatan moral. Sementara itu, nilai cinta budaya membantu generasi muda menjaga identitas lokal di tengah arus globalisasi. Selanjutnya, banyaknya orang menganggap atau berspekulasi tradisi lokal sudah tidak relevan dengan kehidupan modern, menjadi hambatan dalam menanam nilai keberasiswa. Berikut adalah beberapa hambatan yang saya maksud. Yang pertama, minimnya minat generasi muda akibat pengaruh budaya populer global seperti K-pop dan lain sebagainya. Yang kedua, kurangnya upaya dokumentasi dan pengganti pelatih. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas serta tempat pementasan. Ini sudah menjadi masalah yang sangat global bagi para remaja-remaja desa yang tidak, karena pemerintah desa tidak menyalurkan sumbangannya, tidak RAB-nya itu tidak keluar.
Untuk yang nomor 4, banyak orang menganggap tradisi lokal sudah tidak relevan dengan kehidupan modern. Hal ini sering terjadi karena adanya modernisasi dan urbanisasi. Urbanisasi karena penduduk desa pindah ke kota, dan yang terakhir karena kurangnya kesadaran generasi muda saat ini terhadap kearifan lokal budaya masing-masing. Yang terakhir, melibatkan generasi muda dalam proses kreatif seperti musik, kostum, atau media digital merupakan salah satu upaya memperkuat nilai siswa. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memperkuat penanaman nilai siswa. Yang pertama, membuat program ekstrakurikuler siswa di sekolah. Bisa di luar sekolah juga bisa, seperti membuat komunitas siswa. Kedua, mengadakan festival budaya tingkat kecamatan atau kabupaten. Di Temanggung sudah ada, biasanya 6 bulan sekali, yang dinamakan Temanggung Fest. Yang ketiga, melibatkan generasi muda dalam proses kreatif seperti musik, kostum, atau media digital. Selain dapat mengembangkan kreativitas pemuda bangsa, cara ini juga bisa agar membuat lapangan pekerjaan bagi para pemuda. Yang nomor 4, mendorong kerjasama antara pemerintah daerah, para seniman, dan masyarakat muda. Hal ini dalam kolaborasi kerjasama antara pemerintah daerah dan seniman dan masyarakat muda dapat menjadi sponsor bagi kita untuk lebih mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah Temanggung. Yang terakhir, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai budaya. Karena tidak semua anak-anak tahu, tidak semua pemuda tahu apa itu kubrasiswa, maka kita harus mengupload konten-konten berupa kubrasiswa. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kearifan lokal siswa merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Temanggung yang mengandung nilai religius, disiplin, gotong royong, tanggung jawab, penghormatan terhadap leluhur, serta kebersamaan. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi kuat untuk pembentukan karakter generasi muda di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Proses internalisasi nilai dalam tradisi siswa terjadi melalui kegiatan latihan interaksi sosial kelompok, pementasan, ritual, serta keteladanan dari pelaku budaya. Keterlibatan generasi muda dalam tradisi ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memperkuat karakter mereka, seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan rasa bangga terhadap budaya lokal. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan seperti menurunnya minat generasi muda karena dokumentasi dan regenerasi pelatih serta keterbatasan dukungan fasilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat internalisasi nilai, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan komunitas budaya. Selanjutnya, saran bagi pemerintah daerah perlu memberikan dukungan berupa pendanaan, fasilitas latihan, serta penyelenggaraan festival budaya untuk memotivasi pelestarian kubrasiswa. Yang kedua, bagi sekolah dapat mengintegrasi kubrasiswa sebagai kegiatan ekstrakurikuler atau materi penguatan karakter berbasis kearifan lokal seperti P5. Di P5 kita bisa memasukkan materi kearifan lokal khususnya untuk kubrasiswa. Ketiga, bagi komunitas budaya perlu mengembangkan inovasi pertunjukan tanpa menghilangkan nilai utama agar menarik bagi generasi muda. Dan yang terakhir, bagi generasi muda diharapkan sangat memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam pelestarian budaya lokal sebagai upaya memperkuat identitas dan karakter bangsa. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nova atas pemaparan materi yang sangat mencerahkan ini ya Mbak Nova tentang kubrasiswa. Nah, langsung kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Mbak. Ya. Saya akan bertanya,
Nilai-nilai kearifan lokal dalam Kubro Siswa disebutkan tadi yaitu melalui simbol, cara bertindak, dan cara bersosialisasi. Dari tiga aspek tersebut, manakah yang menurut Anda itu memiliki dampak yang paling kuat dalam menanamkan karakter pada generasi muda di daerah Temanggung? Izin menjawab Mbak Dawia, menurut saya adalah nilai cara bersosialisasi. Karena kami masyarakat Manggung tentu banyak yang tinggal di desa dan tentunya harus bisa bersosialisasi dengan baik terhadap sesama masyarakatnya. Atau bahasa Jawanya itu nyerawung karo tonggo atau bersosialisasi dengan tetangga. Bersosialisasi ini berarti memiliki etika yang baik, kepedulian sosial, dan kemampuan mengendalikan diri untuk menciptakan harmoni dan menyebarkan kebaikan dalam masyarakat. Terima kasih Mbak Naufa. Oke, kita langsung bergerak kepada panelis yang kedua. Selanjutnya mari kita simak pemaparan materi dari Mbak Fania, yaitu tentang nilai religius dan nasionalis dalam tradisi Kubro Siswa sebagai identitas budaya Magelang. Mbak Fania, saya persilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Dawia atas kesempatannya. Saya bisa menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tere yang saya Waalaikumsalam. hormati dan teman-teman yang saya banggakan, perkenankan saya Fania Leo Faustina, NPM 25010031, akan menyampaikan presentasi berjudul Nilai Religius dan Nasionalis dalam Tradisi Kubro Siswo sebagai Identitas Budaya Magelang. Adapun daftar isi dari presentasi kali ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu saran. Masuk pada bagian pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari presentasi kali ini yaitu Indonesia memiliki keberagaman budaya termasuk kesenian daerah yang mengandung nilai moral dan menjadi identitas budaya. Salah satunya yaitu kesenian dari Magelang, Kubro Siswo, memadukan unsur tarian, musik, dan juga lirik yang bernilai religius serta nasionalis. Di era globalisasi sekarang, minat generasi muda terhadap budaya daerah itu menurun. Nah, Kubro Siswo berperan penting dalam menjaga identitas dan juga karakter masyarakat Magelang. Oleh karena itu, presentasi ini membahas nilai religius dan nasionalis dalam Kubro Siswo serta peran sebagai identitas budaya masyarakat Magelang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang muncul pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, apa saja nilai religius yang terkandung dalam tradisi Kubro Siswo? Yang kedua yaitu apa nilai nasionalis yang terdapat dalam tradisi Kubro Siswo? Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu bagaimana tradisi Kubro Siswo berperan sebagai identitas budaya Magelang. Selanjutnya yaitu tujuan presentasi. Yang pertama, mendeskripsikan nilai religius yang terkandung dalam Kubro Siswo. Yang kedua, yaitu menjelaskan nilai nasionalis apa yang terdapat dalam tradisi Kubro Siswo. Yang ketiga, menguraikan peran tradisi Kubro Siswo sebagai identitas budaya Magelang. Selanjutnya, yaitu manfaat penulisan. Bagi masyarakat, presentasi ini dapat menegaskan bahwa Kubro Siswo bukan hanya sekedar hiburan semata saja, melainkan juga kesenian daerah yang mengandung nilai moral. Yang kedua, bagi dunia pendidikan, presentasi ini dapat digunakan sebagai cara untuk menumbuhkan sikap cinta pada bangsa dan juga sikap positif siswa. Yang ketiga, bagi pemerintah daerah, presentasi ini dapat digunakan sebagai masukan
pengembangan dan pelestarian budaya terutama daerah Magelang. Yang ketiga yaitu bagi pelaku seni, presentasi ini dapat berfungsi sebagai media edukasi. Baik, selanjutnya yaitu metodologi. Saya menggunakan pendekatan deskriptif yaitu studi pustaka, di mana saya mencari jurnal-jurnal yang relevan dengan makalah dan judul saya, yaitu Kubrosiswa dan Kesenian di Magelang. Masuk ke dalam bagian pembahasan, yang pertama yaitu nilai religius dalam Kubrosiswa. Nilai religius tampak pada lirik-lirik yang dinyanyikan dalam pertunjukan, khususnya lagu Golek Ilmu Agama atau artinya mencari ilmu agama. Liriknya sebagai berikut. Ayo para kanca-kanca golek ilmu agama. Sebab waktu iki zaman wis tuwa. Karena waktu ini zamannya zaman sudah tua. Lamun ora gelem ning akhirat bakal cilaka, andai tidak mau di akhirat akan cilaka, dan lamun ora gelem ning akhirat bakal disiksa, andai tidak mau di akhirat akan disiksa. Lirik ini mengingatkan masyarakat akan pentingnya mencari ilmu agama, rajin beribadah, dan juga mempersiapkan kehidupan selanjutnya di akhirat. Filosofi Kubrosiswa sendiri sejak awal mengandung unsur dakwah. Dengan demikian, Kubrosiswa berperan dalam media penyampaian nilai religius masyarakat Magelang. Selanjutnya yaitu nilai nasionalis dalam Kubrosiswa. Nilai nasionalis dalam Kubrosiswa tercantum pada lagu tahun 45 yang menegaskan bahwa kemerdekaan itu didapatkan bukan hanya hadiah, melainkan hasil perjuangan dari para pahlawan yang telah berjuang memperebutkan kemerdekaan. Kita sebagai generasi muda harus menjaga kemerdekaan tersebut dengan cara berbuat kebaikan, lalu mencari ilmu dan juga disiplin. Adapun liriknya yaitu tahun 45 bangsa kita wis merdeka, yang berarti tahun 45 bangsa kita sudah merdeka. Pancasila dasar negara, Pancasila dasar negara, ilang rekasane kari mulyane, hilang sengsaranya tinggal bahagianya. Iki kemerdekaan direbut kanthi rekoso, ini kemerdekaan direbut dengan sengsara. Susah payah anggone ngusir Walanda, susah payah mengusir Belanda. Melalui kesenian ini, masyarakat khususnya generasi muda didorong untuk memahami makna mencintai tanah air, pentingnya persatuan serta menghargai jasa para pahlawan. Nilai nasionalis dalam Kubrosiswa dapat memperkuat karakter generasi muda di era modern yang telah terpapar oleh budaya luar. Selanjutnya yaitu tradisi Kubrosiswa sebagai identitas budaya Magelang. Kubrosiswa berperan sebagai penanda identitas budaya Magelang. Identitas Kubrosiswa terlihat dari penggunaan bahasa Jawa dalam syair, busana tradisional, serta instrumen musiknya. Keterlibatan berbagai usia dapat mempererat hubungan sosial. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dapat menjaga identitas tradisi budaya Magelang. Selain itu, Kubrosiswa sebagai wadah interaksi yang memperkuat solidaritas warga. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu Kubrosiswa adalah kesenian khas Magelang yang mempunyai nilai religius dan nasionalis.
Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan sebagai generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Nilai religiusnya tampak dari ajakan memperdalam ajaran agama, sedangkan nilai nasionalisnya terlihat pada lirik yang mengingatkan perjuangan kemerdekaan yang didapatkan dengan penuh perjuangan dan kesengsaraan. Tradisi ini juga menjadi identitas budaya Magelang karena merepresentasikan semangat dan nilai luhur khas masyarakat Magelang. Adapun saran yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu masyarakat diharapkan terus aktif melestarikan Kubrosiswo. Yang kedua yaitu pemerintah daerah perlu mendukung promosi tradisi budaya lokal. Jadi diharapkan pemerintah itu dapat aktif untuk mempromosikan budaya-budaya lokal terhadap dunia luar atau budaya luar. Kemudian yang ketiga yaitu lembaga pendidikan menjadikan Kubrosiswo sebagai sumber pengetahuan berbasis lokal. Yang terakhir yaitu generasi muda hendaknya ikut berpartisipasi melestarikan kesenian, tidak melupakan budaya lokal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat inspiratif ya Mbak Fania. Baik. Kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab ya. Bagaimana cara yang efektif agar pesan religius yang ada dalam lirik tradisional ini dapat diterima oleh generasi muda seperti Gen Z? Karena mungkin mereka itu kurang tertarik dalam bahasa Jawa. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dawia, pertanyaan yang menarik. Cara yang efektif untuk menyampaikan nilai religius bagi Gen Z yang kurang paham dengan bahasa Jawa, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan narator sebelum lagu dimulai. Jadi menyampaikan makna lirik terlebih dahulu agar kita sebagai Gen Z itu paham makna dari pertunjukan Kubrosiswo. Yang kedua, kita bisa menampilkan terjemahan lirik di layar menggunakan LED maupun proyektor saat pertunjukan berlangsung. Kemudian yang ketiga, kita bisa melibatkan penari atau musisi muda agar Gen Z tertarik dengan tradisi budaya lokal khususnya Kubrosiswo. Begitu Mbak Dawia. Terima kasih atas jawabannya Mbak Fania. Sama-sama Mbak Dawia. Selanjutnya, mari kita beralih ke panelis yang ketiga. Kepada Mbak Resti, kami persilakan untuk menyampaikan materi yang berjudul Kearifan Lokal dalam Tradisi Ruat Bumi sebagai Wujud Harmoni Manusia dan Alam. Kepada Mbak Resti, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Kearifan Lokal dalam Tradisi Ruat Bumi sebagai Wujud Harmoni Manusia dan Alam. Baik, langsung ke pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya dan tradisi lokal yang beragam. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga kini adalah Ruat Bumi, yaitu ritual adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan sekaligus penghormatan kepada alam. Tradisi ini erat kaitannya dengan masyarakat agraris yang menggantungkan hidup pada kesuburan tanah. Di tengah meningkatnya kerusakan lingkungan dan modernisasi, kearifan lokal seperti Ruat Bumi dapat menjadi media edukatif tentang pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Lanjut, rumusan masalah yang ada di penulisan ini yaitu yang pertama,
apa makna kearifan lokal dalam tradisi ruwat bumi. Yang kedua, bagaimana tradisi ruwat bumi mencerminkan harmoni antara manusia dan alam. Yang terakhir atau yang ketiga, apa saja hasil temuan terkait penerapan kearifan lokal dalam tradisi tersebut. Tujuan dari penulisan ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi ruwat bumi. Yang kedua, menganalisis hubungan manusia dan alam yang tercermin dalam ritual tersebut. Yang ketiga, menyajikan hasil temuan mengenai pelaksanaan tradisi dan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam nilai dan makna dalam tradisi ruwat bumi. Lokasi dan subjek penelitian dilakukan pada masyarakat yang di desanya masih melaksanakan tradisi ruwat bumi. Contohnya seperti di Desa Guci atau di Tegal, Desa Pronojiwo, di Lumajang, dan di desa saya juga masih ada di Gelabak. Selanjutnya ada hasil dari penelitian ini yaitu tradisi ini menunjukkan hubungan saling menggantungkan, yaitu manusia membutuhkan alam untuk hidup dan alam akan memberi hasil jika dirawat. Ruwat bumi menjadi simbol pemahaman ekologis, yaitu bahwa keseimbangan alam merupakan persyaratan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu tradisi ruwat bumi menyimpan nilai kearifan lokal yang mencakup rasa syukur, gotong royong, penghormatan pada alam, dan etika ekologis. Pelaksanaan tradisi ini mencerminkan harmoni dan kesaling terhubungan antara manusia dan alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ruwat bumi memiliki dampak positif terhadap pelestarian budaya, penguatan sosial, dan kesadaran lingkungan masyarakat. Tradisi ini masih relevan untuk dijadikan model pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Yang berikutnya, ada saran. Pelestarian tradisi oleh masyarakat diharapkan terus melestarikan tradisi ruwat bumi sebagai bagian dari identitas budaya dan sebagai pengingat pentingnya menjaga hubungan harmoni dengan alam. Saran untuk pendidikan kearifan lokal untuk generasi muda yaitu nilai-nilai dalam tradisi ruwat bumi perlu diperkenalkan kepada generasi muda melalui pendidikan formal maupun non-formal agar mereka memahami pentingnya menjaga budaya dan lingkungan. Untuk pemerintah daerah, perlu mendukung kegiatan budaya. Pemerintah desa atau daerah dapat memberikan dukungan berupa fasilitas, dokumentasi budaya, dan pembinaan komunitas seni agar tradisi ruwat bumi tetap berkembang dan tidak hilang oleh modernisasi. Pengembangan tradisi sebagai sarana edukasi lingkungan, ruwat bumi juga bisa dijadikan program edukasi ekologis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya secara bijak. Penelitian lanjutan mengenai kearifan lokal diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai nilai budaya dan dampak ekologis dari tradisi ruwat bumi agar manfaatnya dapat diaplikasikan lebih luas dalam upaya pelestarian lingkungan. Sudah, terima kasih. Terima kasih Mbak Rasti. Kita mendapat ilmu baru tentang tradisi ruwat bumi. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya Mbak Rasti. Ya. Tradisi di ruwat bumi ini kan erat kaitannya dengan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kesuburan tanah nih. Mengingat adanya modernisasi pada pertanian seperti penggunaan pupuk kimia, alat berat, bagaimana masyarakat melaksanakan ruwat bumi dengan menyeimbangkan praktik pertanian modern
dengan kearifan lokal dalam ruat bumi yang menganjurkan pemahaman ekologis dan keseimbangan alam. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Mbak Dawiyah. Masyarakat yang masih melaksanakan ruat bumi itu umumnya tidak menolak modernitas, tetapi mereka ingin mengintegrasikan dengan prinsip-prinsip kearifan lokal. Praktik ini tidak memosisikan tradisi sebagai penghambat kemajuan, melainkan sebagai kerangka etis untuk menggunakan teknologi pertanian secara bijak. Gitu. Terima kasih atas jawabannya Mbak Rasti. Ya. Sebagai penutup sesi pemaparan pada hari ini, mari kita dengarkan materi terakhir yang berjudul Tujuan Tradisi Sadranan bagi Masyarakat Jawa Tengah. Kepada Mbak Nada, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada dengan NPM 25030101009. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tujuan tradisi Sadranan bagi masyarakat Jawa Tengah. Oke, lanjut. Latar belakang. Masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Jawa Tengah, sangat kental dengan berbagai macam tradisi dan juga kebudayaannya. Tradisi dan budaya di Jawa sangat mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia hingga saat ini. Nama-nama, jargon, dan juga istilah-istilah Jawa sudah tidak asing lagi di telinga Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa tradisi dan juga kebudayaan di Jawa menciptakan warna di berbagai bangsa hingga persoalan bangsa Indonesia. Mayoritas penduduk Jawa Tengah juga beragama Islam, tetapi sebagian dari mereka juga beragama Hindu, Buddha, dan juga Kristen sebagai warisan budaya leluhur. Oleh karena itu, Sadranan ini menjadi salah satu tradisi yang dipengaruhi oleh sinkretisme agama dengan perpaduan antara ritual adat dan juga unsur-unsur agama seperti doa dalam bahasa Arab dan juga bahasa Jawa. Jadi, Sadranan ini menjadi ritual atau kebiasaan masyarakat Jawa Tengah dengan tujuan untuk mengirim doa kepada leluhur pada saat menjelang Ramadan. Lanjut. Rumusan masalah pada presentasi kali ini, yang pertama adalah apa tradisi Sadranan itu, dan yang kedua, apa tujuan dari tradisi Sadranan bagi masyarakat Jawa Tengah. Lanjut. Tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama, mampu memahami apa definisi dari tradisi Sadranan itu. Dan yang kedua, mampu memahami dan juga menganalisis tujuan dari tradisi Sadranan bagi masyarakat Jawa Tengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu tradisi Sadranan. Dimulai dari tradisi. Tradisi sendiri merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang hingga saat ini dan dianggap benar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam bahasa Jawa, Sadranan berasal dari kata sadran yang artinya ruah atau syakban. Jadi,
Tradisi Sadranan ini merupakan ritual budaya dengan cara menabur bunga, membersihkan makam, hingga mendoakan makam para leluhur. Biasanya diiringi dengan acara seperti kenduri dan juga selamatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi Sadranan ini merupakan salah satu ritual atau kebiasaan masyarakat Jawa yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dengan mengunjungi makam para leluhur dari desa-desa atau pemukiman. Biasanya berlangsung pada bulan Sya'ban atau bulan Ruah. Lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan kegiatan Sadranan bagi masyarakat Jawa Tengah. Tujuan yang pertama adalah puji syukur dan terima kasih. Jadi, di sini tradisi Sadranan ini merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan hasil panen yang melimpah bagi masyarakat. Dalam konteks ini juga dijadikan sebagai sarana masyarakat untuk mengakui dan juga menghargai atas nikmat yang diberikan. Juga untuk memohon keberkahan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah meningkatkan harmoni dan juga keselarasan. Jadi, kegiatan atau tradisi Sadranan ini dapat meningkatkan harmoni dan keselarasan. Dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa Tengah tidak hanya berharap keharmonian pada sesama manusia, tetapi juga alam dan juga roh-roh gaib. Dapat dilihat dari upacara Sadranan yang ada sesajinya. Jadi sesaji itu sebagai simbol keselarasan dan juga keseimbangan dalam suatu atau dengan alam, seluruh alam. Tidak untuk menyembah makhluk gaib atau roh-roh gaib, tetapi untuk membangun keselarasan atau harmoni dan juga saling menghormati. Dan yang ketiga adalah menghormati para leluhur. Jadi, tradisi Sadranan ini dapat bertujuan untuk menghormati para leluhur yang telah berjasa membuka lahan dan dapat menjadikan hunian bagi masyarakat, juga sebagai sumber kehidupan dan keberlanjutan bagi generasi berikutnya. Oke, selanjutnya. Oke, kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi Sadranan ini merupakan salah satu ritual atau kebiasaan masyarakat Jawa sebagai ungkapan rasa syukur dengan mengunjungi makam para leluhur di desa-desa atau pemukiman menjelang bulan Ramadan dengan tujuan untuk meningkatkan harmoni dan keselarasan, rasa syukur dan terima kasih, dan juga menghormati para leluhur. Selanjutnya. Jadi saran dari saya adalah kita sebagai generasi muda yang tumbuh di lingkungan dengan berbagai tradisi harus dapat menjaga tanggung jawab atau bertanggung jawab dalam melestarikan budaya atau tradisi di masyarakat, yaitu dengan cara menjaga agar tradisi tersebut dapat hidup dan berkembang di masyarakat. Baik, sekian tadi pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nada atas pemaparan materinya. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik.
Tradisi sadranan dilakukan dengan mengunjungi makam leluhur. Apakah ada waktu atau urutan tertentu dalam kunjungan makam tersebut? Dan apa perbedaan antara kunjungan ziarah menjelang Ramadan ini dengan ziarah yang dilakukan pada waktu biasa? Oke, baik. Saya akan menjawab. Untuk waktu itu dilakukan pada saat bulan Ruah atau bulan Sya'ban di kalender Jawa. Untuk perbedaan antara ziarah sadranan dengan ziarah yang lainnya itu jika sadranan itu dilakukan secara massal atau bersama-sama dengan warga sekitar. Tetapi kalau ziarah biasanya itu dilakukan secara individu saja. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Nada. Baik, sama-sama. Hadirin sekalian, waktu jualah yang membatasi perjumpaan kita dalam diskusi panel hari ini. Dalam diskusi panel hari ini dapat kita simpulkan, topik yang pertama, kearifan lokal Kupro Siswa di Temanggung adalah kesenian tradisional yang menghubungkan unsur agama, tari, dan musik yang menjadi bagian penting dari identitas budaya lokal. Tradisi ini mengandung seperangkat nilai luhur seperti religiusitas, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi kuat dalam upaya membentuk karakter generasi muda di tengah tantangan globalisasi dan pesatnya perubahan sosial. Proses internalisasi nilai terjadi melalui kegiatan rutin seperti latihan, interaksi sosial dalam kelompok, pementasan, ritual, serta melalui keteladanan para pelaku budaya. Namun, pelestarian Kupro Siswa menghadapi berbagai tantangan, terutama menurunnya minat generasi muda yang menganggap bahwa tradisi ini tidak relevan, serta adanya keterbatasan fasilitas dan regenerasi pelatih. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan terintegrasi, termasuk integrasi ke dalam kurikulum sekolah dan inovasi oleh komunitas budaya. Untuk memastikan nilai-nilai luhur, Kupro Siswa terus memperkuat karakter generasi muda yang ada di daerah Temanggung. Topik yang kedua, Kupro Siswa merupakan kesenian khas Magelang yang memadukan unsur tari, musik, dan lirik. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memegang peranan penting sebagai identitas budaya yang merepresentasikan ajaran agama dan nilai luhur serta semangat kebersamaan masyarakat Magelang. Nilai utama yang terkandung dalam Kupro Siswa ini yang pertama nilai religius terlihat melalui lirik lagu yang mengajak masyarakat untuk memperdalam ajaran agama dan mengingat akhirat seperti pada lagu Golek Ilmu Algomo. Yang kedua nilai nasionalisme tercermin dalam lirik yang mengingatkan pada perjuangan kemerdekaan, pengusiran penjajah dan penegasan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya dalam lagu tahun 45. Topik yang ketiga, tradisi ruat bumi merupakan ritual adat yang dilestarikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat agraris, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan penghormatan kepada alam. Nilai kearifan lokal. Tradisi ini menyimpan nilai-nilai kearifan lokal yang mencakup rasa syukur, gotong royong, penghormatan alam, dan etika ekologis. Harmoni manusia dan alam. Pelaksanaan ruat bumi ini secara jelas mencerminkan harmoni dan kesaling terhubungan antara manusia dan alam. Hal ini didasari pada pemahaman ekologis bahwa keseimbangan alam adalah prasyarat bagi kesejahteraan manusia. Hubungan tradisi ini
menekankan adanya hubungan saling ketergantungan di mana manusia membutuhkan alam untuk hidup dan alam akan memberikan hasil itu jika manusia merawatnya. Penting bagi masyarakat untuk terus melestarikan tradisi ruat bumi sebagai bagian dari identitas budaya dan sebagai pengingat akan pentingnya menjaga hubungan harmonis antar lingkungan. Topik yang keempat, tradisi sadranan adalah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ini merupakan warisan budaya lokal yang dipengaruhi oleh sinkretisme agama. Ini dilakukan dengan mengunjungi makam leluhur di desa-desa dan pemukiman. Tujuan utama dari tradisi ini bagi masyarakat Jawa Tengah meliputi 3 aspek penting. Yang pertama, puji syukur dan terima kasih. Mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah dan memohon keberkahan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harmoni dan keselarasan. Meningkatkan keselarasan dalam hubungan antar manusia, alam semesta, bahkan roh-roh gaib. Salah satunya melalui pemberian sesaji. Yang ketiga, menghormati leluhur. Menghormati jasa para leluhur yang telah membuka lahan dan tempat hunian lagi bagi masyarakat. Sebagai warisan turun-temurun, generasi muda memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan melestarikan tradisi ini. Agar tradisi sadanan ini tetap hidup, berkembang di masyarakat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Naufa, Fania, Rasti, dan Nada yang telah berbagi ilmu dan wawasannya yang luar biasa. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini menjadi pemicu semangat untuk lebih menghargai dan melestarikan kearifan lokal di tempat kita masing-masing. Dengan demikian, berakhirlah sesi diskusi panel kita hari ini. Saya Dewi Habiswidiarini selaku moderator, memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.